Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberi umur kita masih diberikan kesempatan untuk beramal, diberi kesempatan untuk beribadah, untuk bekal kita berpulang selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal yang kita tanam di dunia ini dapat dipetik hasilnya kelak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan membacakan macam-macam hadis tentang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Seperti apa keadaan para sahabat di saat belajar Al-Quran sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana Rasulullah memotivasi para sahabatnya untuk selalu membaca, mengamalkan, serta memelihara Al-Quran. Mudah-mudahan dari materi ini cukup banyak materi ini Pak. Siap-siap sampai jam berapa ya?
Satu. Jam 1. Ya, karena tadi saya sampaikan di khotbah baru sedikit banget baru seperempatnya ya. Susah kalau di khotbah itu hanya sebatas motivasi saja. Makanya kalau di khotbah hanya sebatas rukun syaratnya terpenuhi sudah, serahkan kepada Allah semua. Makanya malam ini saya coba untuk membacakan hadisnya yang sekitar berapa halaman? 400. Oh iya. Halaman berapa kali 12? Enam balik 12. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak tahu kalau saya memahami ilmu itu bukan sekedar sebuah bacaan dan pengertian, tapi masuk nancep di dalam hati, kemudian dapat menggerakkan kita untuk mengamalkan ilmu itu. Kalau ilmu sebatas wacana bukan ilmu namanya, itu pengetahuan. Tapi ketika mudah-mudahan Allah bimbing saya, mudah-mudahan ikhlas dalam menyampaikan materi ini. Di samping itu mudah-mudahan Allah bukakan utuh hati saya di saat menyampaikan ini, karena di dalam Al-Quran Allah katakan qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Ilmu itu milik Allah. Saya sekedar membacakan saja, tapi harapan besar saya kepada Allah, mudah-mudahan dengan keikhlasan hati di majlis ini Allah jadikan saya putus, Pak. Saya sering mentelaah di rumah sendirian, tapi sering tidak terbuka. Seperti ada seperti ada pembatas, sulit. Tapi yang aneh di saat hadir di majlis, setelah saya mentelaah bahwa kitab itu ke tempat pengajian, dengan keikhlasan bapak-bapak yang hadir, doa bapak-bapak, ibu-ibu, sering terjadi letupan-letupan yang luar biasa, yang itu saya anggap doa bapak-bapak semua. Apalagi ahli kelas ini, majlis taklimnya para senior, pakar-pakar yang sudah profesor. Profesor kehidupan, ya. Saya sebenarnya malu ngasih ilmu di ahli kelas itu, karena ibarat saya mah ikan cerek, bapak-bapak lele gede-gede itu, 1-3 kilo. Jadi walaupun saya ngaji lama-lama juga kelihatannya masih nganak aja itu mau lele gede ya nih. Pak, apa nggak puas-puas gitu kan? Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, mari kita awali pengajaran kita malam ini dengan meminta hidayah kepada Allah dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita semuanya ala dunia wa kulli salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
Pertanyaan pertama biar masuk ke awal materi. Sederhana sekali pertanyaannya. Apakah kita beriman kepada Al-Quran? Ini pertanyaan masuk dengan rukun iman. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril menjumpai laki-laki yang ganteng, rambutnya hitam kelam, kemudian pakaiannya sangat putih, datang kepada Rasulullah bertanya, apa itu Islam, apa itu iman? Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nabi menjawab ketika ditanya apa itu iman? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, dan iman kepada kitab-kitabnya. Saya tidak akan bahas iman-iman yang lain. Iman yang kita bahas malam ini adalah iman kepada kitab Allah, khususnya adalah Al-Quranul Karim. Pertanyaan ini jawabannya ada dalam Al-Baqarah 121. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan Al-Quran kepada mereka, kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Bapak menjadi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, walaupun tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tapi nampaknya Bapak beriman kepada Rasul, sehingga kemudian didatangkan Al-Quran kepada kita. Cuma pertanyaannya, ketika Al-Quran didatangkan kepada kita, dibacakah Al-Quran itu kepada kita? Setelah dibaca, apakah kita membaca Al-Quran dengan betul-betul membaca? Kalau seandainya memang Al-Quran itu dibaca dengan sebenar-benar membaca, maka kita masuk dalam kategori orang yang beriman kepada Al-Quran. Gitu. Dalam surah yang lain, surah Al-Isra 45, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila tadi kita membaca Quran, apabila kamu, kata Allah, sudah membaca Al-Quran, maka kami, kata Allah, menjadikan penghalang untukmu di yaumul qiyamah atau di akhirat, untuk memisahkan antara kamu yang beriman dengan mereka yang tidak beriman. Berarti hakikatnya membaca Al-Quran itu kelak di hari kiamat ketahuannya, bukan di dunia, Pak. Ya. Bagaimana di yaumul kiamat kelak nanti akan dihijab. Kita akan dipisahkan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Tuh. Di dunia kita baca, bacaan kita sudah benar belum? Bacaan kita sudah haqqa tilawati belum?
ketika sudah haqqa tilawati tidak bisa dijumpai di dunia ciri-ciri itu atau simbol-simbol itu atau tanda-tanda itu, tapi dapat kita ketemukan nanti di akhirat. Gitu. Ini kalau menurut versi Al-Isra ayat 45. Nah, bagaimana pemisahan orang yang membaca Al-Quran di yaumul qiyamah tertuang dalam surah Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awratnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hambaku yang aku pilih, kata Allah. Luar biasa. Kita bisa membaca Al-Quran, itu betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasanya, "Tsumma awratnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Masya Allah. Bapak datang dari mana-mana, kumpul di sekitar Al-Ikhlas. Karena udah pada profesor semua, udah gak pada kuliah, jadi kumpul di mushola. Ya, baca Quran bareng-bareng. Ya kan? Siapa yang memilih Bapak hadir di mushola ini membaca Quran, tidak bisa disombongkan, karena sebenarnya itulah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita gak bisa bangga. Gua gak ada itu. Gua gitu loh. Gak ada ini. Minggir semua. Karena ternyata dalam firman Allah dikatakan kami yang memilih, kata Allah. Ketika Bapak sudah dipilih Allah hadir di mushola ini membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat terbelah tiga. Ya. Apa itu? Faminhum zalimun li nafsih. Ada yang Allah pilihkan Al-Quran ada di hadapannya, dia baca, tapi nampaknya yang dibaca tidak terpakai. Itulah orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Zalimun li nafsih. Ya Allah. Ini yang pertama, kelompok pertama. Yang keduanya, kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada orang yang tengah-tengah. Separohnya Al-Quran diamalkan, separohnya tidak diamalkan. Ada lagi yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Orang yang kebaikannya lebih unggul, tentu itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran itu pelak banget gitu. Ayatnya ngomong kayak gini, perbuatannya seperti ini. Ayatnya ngomong kayak gini, ucapannya seperti ini. Subhanallah. Nah, dzalika huwal fadlul kabir. Kata Allah, apabila orang itu sabiqum bil khairati biidznillah, ya, atau orang itu muqtasid, tengah-tengah, atau menzalimi dirinya sendiri, ketika mereka sudah dihadapkan dengan Al-Quran, mereka lah orang-orang yang mendapatkan anugerah besar. Makanya kalau Bapak meneliti anugerah besar, berita besar dalam Al-Quran, itu pasti isinya tiga. Sering saya katakan, pasti isinya tiga. Hari kiamat, Nabi Muhammad, Al-Quran. Karena tiga-tiganya ini nanti akan muncul di hari kiamat. Gitu. Yang pasti dari orang yang membaca Quran akan terbelah tiga. Yang pertama mendolimi dirinya, yang kedua ya tengah-tengah, yang ketiga kebaikan yang lebih unggul. Jelas tiga orang ini karena mereka bertemu dengan Al-Quran dan membacanya, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan fadlul kabir,
anugerah yang besar. Nah, ya, situ dulu. Menurut Jangan filter saya nggak pakai lagi. Pada pertanyaan saya masih ada. Ini penafsiran membaca kata Ustaz itu kayak apa itu dulu? Nah ini mulai. Nah, mulai. baru kita membahas hak tilawati tadi. Ini dia. Ketika membahas hak tilawati, seorang ulama namanya Ibnul Majid di dalam kitabnya Al-Mutrijur Rabih fi Tawabil Amalis Saleh, beliau seorang pakar hadis ini luar biasa. Mentakhrij hadisnya cerdas sekali beliau. Mencantumkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, riwayat sahabat Imam Muslim. Sering kita dengar satu hadis ini sering kita dengar. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana." Bacalah olehmu Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena kelak yaumul qiyamah Quran itu datang memberi syafaat kepada si pembacanya atau si pemiliknya. Maksud pemilik di sini maksudnya bukan sekedar membaca, mengamalkan dan lain-lain. Oke. Memberi syafaat. Nah sekarang bagaimana sih Al-Quran itu memberi syafaat? Kan pertanyaannya gitu. Ternyata diterangkan dalam hadis yang lain riwayat Jabir radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Quran pemberi syafaat dan diberi syafaat. Bingung nih. Quran memberi syafaat, diberi syafaat Quran itu. Apa maksudnya? Diterangkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an, kata Rasulullah, Al-Quran di hari kiamat nanti akan ngomong sama Allah. Ya Allah, selamatkan Pak Yono. Amin. Ya kan? Kenapa? Karena dia di malam hari nggak bisa tidur. Kenapa? Rindu berjumpa dengan engkau sehingga dia luapkan dengan membaca aku, ya Allah. Luar biasa. Ketika Al-Quran berbicara kepada Allah untuk menolong Pak Yono tadi, Fayusyafa'ani kata Rasul, permintaan tolongnya Al-Quran dikabulkan Allah. Nah, Al-Quran meminta tolong, namanya Al-Quran sebagai syafi', pemberi pertolongan. Ya, Al-Quran yang dipenuhi permohonannya karena dia tolong, itu yang dikatakan Al-Quran sebagai musyafa' yang diberi pertolongan. Artinya ini jelas hadisnya qat'i luar biasa. Permintaan Al-Quran gak seperti permintaannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaannya kita kadang-kadang minta jangan mati cepat-cepat, mana bayi-bayi udah pada mati. Ya kan? So, kalau Al-Quran tidak, cash and carry. Kalau bahasa. Ya, Al-Quran meminta pertolongan kepada Allah untuk tolong kita. Allah kabulkan permintaannya Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaan mendasar. Siapakah orang yang akan dibela sama Al-Quran? Ya. Untuk siapa Allah memenuhi permohonan Al-Quran? Ini diterangkan dalam beberapa hadis, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah." Siapa orangnya yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai panutan, sebagai rujukan, maka Al-Quran akan menuntunnya masuk ke dalam surga. Gitu. Nah, tapi sebaliknya, apabila orang yang membaca Al-Quran menjadikan Al-Quran itu di punggungnya, alias di belakangi itu Al-Quran, maka Al-Quran akan menyeretnya ke neraka.
Siapakah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam? Nah, kan gitu ya. Siapakah yang menjadikan Al-Quran itu di punggungnya? Dijelaskan dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, "Man qara'al Qur'ana fastadhharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu bihil jannah." Siapa yang membaca Al-Quran kemudian ditampakkan isi Al-Quran, maksud ditampakkan di situ adalah ketika Quran ngomong halal, dia katakan halal. Ketika Al-Quran ngomong haram, dia katakan haram. Jadi tidak dibikin halal, dibikin haram, haram dibikin halal. Ikut aja. Quran ngomong apa, siap. Ya. Oh, ibu-ibu ada yang gak siap ikut Quran. Siap baca Quran yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, yang mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Ya. Kalau di Quran itu ada makna wa fulan wa rubah. Ya, di dua, di tiga makna itu dua. Makna fulan tiga, dua empat. Dulu kan sih. Iya dong gitu. Hanya mudah-mudahan jangan sampai orang-orang itu ketika Quran ngomong apa tolak. Ini harapan dari hadis itu kalau saya baca. Nah, orang yang seperti inilah orang yang Allah masukkan dengan sebab Al-Quran ke surga. Bahkan hadisnya luar biasa, nggak berhenti habis itu Pak. Wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi. Allah akan memberikan pertolongan kepada 10 anggota keluarganya, yang 10 orang itu sebenarnya wajib masuk neraka. Karena Allah suka sama satu orang yang komit dengan Al-Quran ini, 10 orang keluarganya yang wajib masuk neraka, Allah masukkan ke surga semua. Ya. Tidak, di sini tidak ada keterangan hafid, Quran baca. Nah makanya hafid di situ kalau saya memahami nanti saya coba dibedah di hadis yang lain. Kalau saya memahaminya hafid itu bukan menghafal, memelihara Al-Quran. Ya, karena bahasanya nggak ada yang menghafalul Quran, ada. Ada yang qoro'ah, ada qoro'ah, ada ta'allama, ada amilah, mengamalkan gitu bahasanya. Berarti istilah hafid itu istilah manusia. Ya, kalau istilah Rasulullah SAW membaca dan mengamalkan, belajar dan mengamalkan. Nah, makanya kalau terus terang saya mengadakan penelitian orang-orang yang sukses dalam memahami Al-Quran itu, mereka menjaga betul dengan Al-Quran, bukan menghafal. Nanti ada prakteknya, nanti di belakang hadis-hadisnya. Nah, hadirin rahimakumullah, dari sini itu tadi, karena yang dimaksud membaca Al-Quran itu sampai ke arah detil, sampai mengamalkan, maka Rasulullah pantas kalau beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ya, itu yang sering kita dengar hadisnya Bukhari Muslim. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memotivasi para sahabat untuk menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah, ini hadisnya luar biasa banyak. Di antaranya Pak, bapak-bapak yakin bengong lihat hadir di sini. Saya juga masya Allah, saya nyesel baru tahu kitab ini 2 tahun yang lalu. Ini hadis tahun 2015 saya dapat ini. Allah, luar biasa. Rasulullah diceritakan sama Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Bapak tahu Sufah, ahlu Sufah di belakang
tempatnya di belakang kuburan Rasul sekarang, yang agak tinggi segini. Orang pada berebut sholat di situ. Itu tempatnya Ahlus Sufa. Kata Uqbah bin Amir, ketika kami sedang berada di Sufa, kharaja Rasulullah SAW. Rasulullah keluar dari rumahnya, karena kan kuburannya sekarang itu kan rumah Rasul dulunya. Gitu. Rasul keluar, kemudian tiba-tiba Rasul ngomong kayak gini, ayyukum yuhibbu ay yaghduwa kulla yawmin ila buthan aw ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Wahai sahabatku semua, siapa di antara kalian yang senang, yang suka, yang demen, yang ingin setiap hari pergi ke pasar, kemudian labanya 1 ekor unta, 2 ekor unta, 3 ekor unta, terus kata para sahabat, ya kami semua senang ya Rasulullah kalau gitu mah. Gitu ya, enak pergi ke pasar subuh, pulang jam 10, untungnya 2 ekor unta, untungnya itu labanya. Gitu. Nah, para sahabat mengatakan kulluna nuhibbu dzalik. Setiap dari kami itu cinta atau suka seperti itu. Subhanallah. Rasulullah SAW membalikkan omongan sahabat. Bukankah kalian tiap pagi pergi ke masjid? Jawab. Selalu masjid itu ketika bergandeng dibandingkan Pak, selalu dengan pasar. Karena masjid adalah khairul biqa, sebaik-baik tempat yang Allah ciptakan. Kalau pasar seburu-buru. Ya, ketika ditawarkan pergi ke pasar, hasilnya, labanya, saya 1 ekor unta, ngacung semua, siap. Kalau saya udah. Ya kan? Nah, Rasulullah ketika para sahabat menjawab, kami semua suka ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah kamu tiap hari pergi ke masjid? Ketika habis sholat subuh kau baca 1 ayat, kamu pulang ke rumah, itu lebih hebat dibandingkan kamu pergi ke pasar kemudian laba 1 ekor unta. 1 ayat. Masya Allah. Di sini bahasanya fayaqlamu au fayaqra'u. Artinya Bapak belajar atau membaca atau mempelajari arti atau bertafsir, apapun bentuknya. Gitu. Dapat 1 ayat saja. Makanya besok jangan banyak-banyak labanya Pak, 1 ekor unta aja. Ya, sholat subuh. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Sallallahu alaihi wasallam. Pulang. Ya Allah, kamu. Masyaallah. Luar biasa. Ya? Oh gitu ya. Iya. Unta itu tadi yang pertama datang ya. Kalau Jumatan Pak, pertama kali datang, berat sekali. Betul ya? Makanya kalau para sahabat habis subuh buru-buru masjid, karena pengen unta. Kalau hadis tentang masalah Al-Quran, habis sholat subuh, pergi ke sholat subuh kita jamaah di masjid atau di musola, kemudian habis sholat subuh selesai, kita membaca, mempelajari atau mengetahui 1 ayat dari Al-Quran. Luar biasa. Ya. 1 ayat itu ukurannya laba 1 ekor unta. Hebat banget. Sedangkan kalau kita baca kulhu saja, kulhu Allah, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat baca unta. Ya. Besok pagi-pagi baca kulhu langsung pulang ke rumah, gua dapat 4 unta. Apaan nih? Baca kulhu. Itu kalau bacanya di tempat sholat atau Yang jelas di sini bahasanya la anjabtu ahadukum ilal masajid. Ya. Habis itu ya namanya
masjid ya kan, namanya orang ambil Quran dan duduk baca satu ayat. Ini maksudnya pagi-pagi berjamaah itu, jamaah di masjid atau mushola ini ibarat pasar untuk mencari pahala, maksudnya bukan pasar dari dunia. Kalau pasar sana dunia, ini pasar akhirat, gitu kira-kira. Nah, pengen dapat laba, jangan sampai pas-pasan. Soal wajibnya doang beres, ini pas. Modal tutup. Ya. Pengen ada labanya, tadi tambahkan dengan Al-Qur'an. Ya Pak ya? Makanya sudah dijelaskan kemarin masalah bab zikir, istighfar 3 kali Allah ampuni. Keselagi kamu tahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu bagaikan memerdekakan hamba sahaya. Kan gitu. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, nah gitu ya. Itu mengampuni semua dosa. Ya kan ya, istighfar itu ampunan seluruh dosa. Masyaallah. Di sini hadis ini berbicara spesifikasi membaca ayat. Nah, kalau ketika kita membaca 2 ayat, maka lebih baik baginya dari laba 2 ekor unta, 3 ekor unta, 4 dan seterusnya. Luar biasa. Nah, iya, sudah ketahuan takdir ya. Kalau satu ekor 1 juta kan 4 juta. Masya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ini satu Pak tadi ya. Satu, ini berarti kita kalau cari keuntungan ya pinter-pinter lah pagi-pagi baca Al-Quran. Gitu. Yang berikutnya, luar biasa nih Pak. Kita belajar. Habis baca enak. Kemudian pagi kalau ditarik. Jadi saya pengen baca dapat pagi. Kalau ada bacaan yang salah, kalau beresin Pak. Cuma jangan banyak-banyak Pak. Saya mau orang tua atau ayah. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, ini Rasulullah SAW ini ngomong sama Abu Dzar. Ya Abu Dzar, la antaghduwa fata'allamu ayatan min kitabillah. Kamu di pagi hari belajar 1 ayat dari Al-Qur'an. Khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Itu lebih baik dari kamu sholat sunnah 100 rakaat. Kayaknya kita nggak pernah sanggup itu 100 rakaat yang malam itu. Coba, luar biasa ini. Hidup, mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Orang nyanggup semalaman 100 rakaat. Ini ditantang sama Rasulullah. Inginkah kita punya amalan yang lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat? Belajar. Kenapa sih masalahnya? Ini luar biasa nih Pak. Ada belajar, ada membaca. Kalau tadi membaca itu 1 ekor unta, masih bersimbol dunia. Tapi belajar simbolnya sholat. Mohon maaf, sholat adalah kewajiban terbaik dari seluruh kewajiban. Sholat adalah sunnah terbaik dari segala sunnahnya ibadah. Gitu. Ada apa di balik ini? Subhanallah, saya bandingkan 2 hadis. Hadis yang pertama membahas masalah membaca, hadis yang kedua membahas masalah belajar. Ini Pak. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Sahal bin Ma'ad dari bapaknya radhiyallahu an, siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan, maka kelak di yaumul qiyamah bapak si pembaca tadi diberikan mahkota di kepalanya, yang mahkota itu cahayanya ahsanu min dawi syamsid dunya, lebih hebat, lebih bagus dari cahaya matahari dunia. Nah, di sini subhanallah, fama dhannukum balladzi amila bihadza, kata Rasulullah, bagaimana dugaanmu
bagaimana angan-anganmu, bagaimana perkiraanmu di saat kamu mempersembahkan mahkota untuk orang tuamu. Gitu Bang. Ini hadis tentang membaca. Tapi ada lagi hadis yang lain, man qara'al Qur'an, man qara'al Qur'an wa ta'allamahu. Siapa yang membaca Al-Qur'an dan masih belajar. Saya memahami hadis ini, orang yang tidak pernah puas dengan ilmu. Saya masih ingat dulu belajar sama orang tua saya khatam Quran 10 kali. Saya penasaran, ya Allah, jangan-jangan bapak saya ada kelemahan di saat mengajarkan saya. Barangkali bacaan saya kurang sempurna. Saya pamit sama orang tua saya, Pak, pamit. Saya mau belajar yang saya anggap lebih alim. Belajarlah pesantren. Dikocok lagi sama kiai, ternyata lebih hebat lagi bacaannya. Begitu dikocok lagi, saya pamit, saya baca lagi depan orang tua saya, udah cukup. Nah, gitu. Tapi saya nggak puas saat itu. Saya berangkat ke Bandung, ketemu dengan Pak Kiai Syahid Cereka, kan di situ tempat kumpulnya koni-koni nasional internasional. Saya minta dites bacaannya, ternyata masih kurang. Luar biasa. Habis itu saya menang, menang di kabupaten Kota Madia Cirebon. Tapi kok saya gagal mulu di provinsi? Kenapa nih? Saya kejar lagi ke PTG, pengen tahu. Kurang lagi ketemu Pak Aksin Saho, ketemu Pak Muksin Salim itu. Kan pakar qiraat di PTG Pak Muksin Salim. Wah biasa, kata Pak Muksin, kamu ngaji Quran kok kayak dangdutan. Cirebonan. Iya, subhanallah. Nah, dari situ setahun saya udah bahasa saya sudah puas dengan bacaan saat itu, ternyata menang betul di provinsi. Gitu. Gak puas lagi ketemu muammar sekalian. Begitu gak puas lagi ketemu Pak Dr. Aksin Saho, rektor IIGI. Dan beliau pakar Quran kan. Ternyata ketemu Pak Aksin, jangan grogi katanya, sama saja udah beres bacaan kamu, tinggal groginya doang karena beliau pakarnya ilmu Quran. Ya. Sedangkan saya kuliah saya bukan di Quran sebenarnya, di linguistik, fonetik, bahasa Arab. Jadi saya merasa nggak mampu gitu. Kata Pak Aksin, sudah tinggal pedein aja. Ya udah, Bismillah. Nah, itu pun saya belum puas Pak, karena saya belum punya sanad tahfidzul Quran 30 juznya saya belum dapat. Gitu. Sempat dapat yang 20, sempat dapat 14 gitu tuh. Saya sebelum mati pengennya ya Allah keturutan gitu. Gitu. Nah, inilah yang tadi dikatakan gak puas ketika baca, nyodor ke yang lebih hebat, yang lebih bagus bacaannya. Nah, orang yang seperti ini, inilah orang yang di yaumul kiamah orang tuanya diberikan mahkota dan orang tuanya diberikan 2 helai baju kemuliaan. 2 helai baju itu terbuat dari intan, kata Rasulullah SAW. Artinya Pak, orang yang puas dengan ilmu tidak baik. Yang paling baik itu rakus dengan ilmu dan tidak pernah puas dengan keadaan. Ternyata levelnya berbeda. Gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, orang tua kita di saat diberikan baju kemuliaan di hadapan Allah nanya, fayaqulani bima kusina hadza, bapak ibu kita tanya sama Allah, bima kusina hadza ya Allah, dengan sebab apa saya dikasih 2 helai baju kebesaran ini atau baju kemuliaan ini? Kalau baju kebesaran takutnya bapak nangkapnya baju kegedean gitu. Baju kemuliaan. Baju kemuliaan ini subhanallah. Apa kata Allah di saat itu? Bi asbi waladikumal Quran, dengan sebab anakmu mengambil Al-Quran. Nah, mengambil Al-Quran ini berarti di samping membaca masih menggali, berburu kepada orang-orang yang lebih bagus bacaannya. Ini hadis riwayat Al-Hakim, Sahih Muslim. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Terus dianya sendiri yang baca,
Ada apa? Ya, ketika orang tuanya Pak tiba-tiba berbicara ke orang tuanya mulianya. Untuk dia sendiri bagaimana? Untuk dia sendiri Al-Quran datang kepada dia di hari kiamat. Kemudian Al-Quran berkata kepada Allah, Ya Rabbi hallihi fayulbasu hullatal karamah, thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayalbasu tajal karamah, thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu fayarda anhu, fayuqalu lahu iqra warqa wa yazdadu bi kulli ayatin hasanatan. Subhanallah. Quran itu akan bicara kepada Allah, wahai Tuhanku, berikan pakaian. Nah, kalau bapak kita dikasih mahkota dulu, baru baju. Kalau kita yang membacanya dalam versi hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Hakim radhiyallahu an itu mengatakan Quran ngomong kepada Allah agar kita dikasih baju. Baju dulu. Baru kemudian ketika kita sudah dikasih baju kemuliaan, Al-Quran ngomong lagi kepada Allah, Ya Rabbi zidhu, Ya Allah tambahkan dia, jangan baju doang. Tambahkan apa? Fayalbasu tajal karamah, kemudian dia dipakaikan mahkota kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari anak yang belajar dan membaca Al-Quran itu berarti posisinya sama persis dengan orang tuanya. Luar biasa. Tuh, anak, bapak, ibu dapat semua. Yang menarik Pak, luar biasa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan bapak kepengen jadi orang kayak gini. Ini hadis Imam Tabrani radhiyallahu an, riwayatnya sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Luar biasa. Kata Rasul, ada 3 macam manusia yang kelak di hari kiamat tidak akan kena kebingungan besar. Nggak tahu kebingungan besar? Hari kiamat jelas nabail azim. Berita besar diterangkan dalam Al-Quran banyak sekali versi ayatnya. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ada lagi, fa idza ja'atis saaqah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ya kan? Kata tadi dalam surah An-Nazi'at itu ketika nanti ditiupkan sangkakala yang kedua, maka kita akan diperlihatkan dengan amal kita. Pernah saya ceritakan, Nabi Adam yang dosanya makan buah kuldi saja sangat takutnya kepada Allah di hari kiamat. Nabi Ibrahim yang bohong 1 kali sangat ketakutan menghadap Allah di hari kiamat. Bagaimana kalau model kita per menit per detik bohong mulu, sampai-sampai ada istilah duit sial. Kau tahu duit sial Pak? Ditaruh di Quran, ketemu mobil kita, ya kan? Ditaruh di dompet udah tahu udah acak-acak kan? Akhirnya dikumpetin juga di jok motor itu. Jok motor ditaruh, ketemu lagi istrinya nanya, bang duit apa ini? Duit sial. Ditaruh di Quran dulu temuin, kalau di jok ketemu juga. Kalau serius banget kayaknya udah ngantuk. Iya kan ya. Baru 2 halaman ini. Ya Allah, baru 2 halaman. Belum 12. Mana? Saya santai aja nih Pak. Baru 1 jam. 2 halaman 1 jam. Diulangi sedikit ini tadi Pak. Ya. Yang Al-Qurannya di punggungnya tadi itu maksudnya gimana? Kan ada tiga manusia nanti. Pertama, pokoknya Al-Quran itu hanya ditaruh di punggung. Tadi jadi dia membolak-balik isi Quran. Kalau Al-Quran taruh di depannya itu kan orang yang menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran. Kalau di belakangkan itu berarti mengharamkan yang dihalalkan Al-Quran. Itu terbalik ya. Gitu. Nah, sekarang ada 3
3 kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan kesulitan besar di hari kiamat. Bahkan hadisnya wala yanaluhumul hisab, tidak akan dihisab. Mohon maaf, kalau Pak Yono dihisab Allah 1 baginya saja. 1 bagi itu 1000 tahun Pak hisabnya. Ya kan baju ini dipakai dari umur berapa? Kemana lagi? Melihat apa lagi? Apalagi ada yang ngangkang di angkot, tahu kelihatan, ya kan? Apalagi melihat, masya Allah, bermacam-macam maksiat, ucapan kita, pendengar, luar biasa, ngeri saya. Tapi orang ini tidak akan mendapatkan hisab, masya Allah. Bahkan hum ala katibin min miskin hatta yufragha min hisabil khalqi. Dia ketika orang lain lagi dihitung, lagi ditimbang amalnya, dia ditaruh di atas gunung terbuat dari minyak misik. Wallahu a'lam bishawab, seperti apa gunung terbuat dari minyak misik? Wanginya kayak gimana kali ya? Subhanallah. Ketika orang-orang dihisab selesai, suruh turun sini. Kamu masuk surga aja, hisabnya udah habis waktunya. Langsung pertanyaannya, siapa yang masuk kelompok 3 orang ini? Top levelnya ternyata adalah man qara al-Qur'an, rajulun qara al-Qur'an. Laki-laki yang membaca Al-Qur'an. Bukan berarti ibu-ibu gak dapat nih. Rajulun di sini seorang yang membaca Al-Qur'an. Ibu protes, rajul mulu. Rajul kan laki-laki, berarti orang bodoh rapper dong, enggak begitu. Jadi rajul di sini maksudnya orang yang membaca Al-Qur'an tapi ibtigha'a wajhillah, dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman laki-laki ini belajar Qur'annya mateng, Pak. Mateng maksudnya sampai amma bihi qauman wa hum bihi radun. Dia mampu mengimami dari bacaan Qur'annya dan kaum yang diimami ridho dengan bacaannya. Bacaannya enak, enggak terlampau panjang, pendek banget pun tidak. Memang sholat enggak boleh baca pendek-pendek, enggak boleh baca panjang-panjang. Kan batal kalau kita sholat bacanya pendek-pendek, panjang-panjang. Pendek-pendek enggak boleh. Subhanallah. Masya Allah. Yakni kaumnya itu, maka orang inilah yang yang masuk kategori top level untuk tidak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngerti banget perasaan orang. Makanya Rasulullah sering banget tuh negur sahabat yang ketika hafalannya banyak, kemudian dia membaca, mengimami dengan bacaan yang panjang, ditegur sama Rasul, jangan bikin fitnah. Berarti ketika dia membaca Al-Quran, hatinya sangat sayang kepada yang lain. Makanya Rasulullah mengatakan gini, perumpamaan orang yang beriman, yang membaca Al-Quran dan yang tidak membaca Al-Quran. Yang beriman membaca Al-Quran itu bagaikan buah jeruk. Ya, dilihat dari jauh, cakep. Dideketin, cium, harum. Dibuka, manis, itu pasti dikit. Jadi sudah menunjukkan akhlaknya sangat mulia. Masya Allah, luar biasa. Sulit Pak jadi orang ini. Berarti bagi kita kan Nggak masuk. bukan orang Arab namanya. Itu kan kalau saya terus terang nggak bisa bahasa Arab ya. Berarti kita harus menerjemahkan ini dari memahami Al-Quran ini ya. Iya. Kalau membaca pun Nggak bisa ya. Betul. 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 Saya sendiri Pak, mohon maaf, saya dari kelas 5 SD ngaji nahwu sampai S1 selesai sekitar 15 tahun. Tapi saya nggak mampu untuk mengartikan Al-Quran yang benar. Saya hanya baca kitab tafsir. Ya, itu pun saya ambil variatif, terkadang Marozi, terkadang Ibnu Katsir, terkadang Sofatul Tafsir, terkadang tafsir Ayatul Ahkam.
terkadang tafsir Shawi, terkadang Jalalain, terkadang tafsir Kabir, macam-macam. Artinya saking ketakutannya, kehati-hatian di saat baca Al-Quran, pemahaman kita takut salah, karena versi tafsir sangat beragam, gitu ya. Artinya Bapak upayakan, walaupun saya saja yang jurusan sastra, tetap masih ya tadi kata Bapak bilang, karena bukan pakar atau bukan ahli lah, gampang. Udah ikut ulama aja deh, ya kan ya, yang memang sudah memahami tafsir itu, kayak Imam Rawi ya, pakar tafsir, kayak gitu ya, Imam Ibnu Katsir, kayak gitu kira-kira. Artinya jangan ragu-ragu, tetap kita ini, karena siapa orang yang mengartikan Quran dengan kepalanya sendiri, maka ada ubianan tempat duduknya kelak neraka, gitu ya. Nah, yang pasti Pak, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan buah kurma. Lihat kurma, apalagi dibawa dari Mekah, taruh di koper petot, sampai di sini udah pletet-pletet, bau juga nggak harum-harum amat, tapi dimakan manis, gitu loh. Artinya orang yang membaca Quran dalam konsepnya mereka yang tidak dihisab di hari kiamat, itu penampilannya enak, sama orang sudah sopan, ketika ngimamin itu benar-benar orang pada puas, ridho gitu. Karena ada, mohon maaf Pak, ahli Quran cuma egois banget. Aki-aki udah pada nonggeng, masih lanjut ya, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul. Ayo, saya pernah ke sholat di Masjid Al-Azhar, imamnya baca Ar-Rahman subuh, saya langsung ruku, wah kabur. Ya begitu sampai sekolahan, balik lagi, anak-anak saya, murid saya ngomong itu, wah Ustaz Farid mau utusan daglong. Yang lain pada ngikutin imam, dia langsung buru-buru ke pulang. Saya bilang hak saya, imam yang gak ngerti dengan kondisi jamaah, mending bacanya enak mah, salah semua. Gitu ya. Sedangkan anak-anak habis pada melek, apa tuh namanya, muhasabah dikit kayak gitu loh. Artinya kan harusnya seorang imam yang bijak itu mengetahui jamaahnya siapa, dia lagi kondisinya bagaimana. Makanya Rasulullah kan sempat ngomong kayak gitu. Dipanggil tuh, ada sahabat yang dipanggil sama Rasulullah, kamu jangan bikin fitnah. Nah, imam yang bijak bacaannya, enak, ridho pada makmumnya, inilah mereka yang tidak akan dihisab yaumul qiyamah. Ini posisi nomor satu Pak. Artinya semakin dia alim, semakin bacaannya semakin baik, dia penampilannya semakin menarik di depan orang. Insyaallah luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Nah, selanjutnya Pak, bahkan dalam penafsiran, Bapak tahu penafsiran surah At-Tin, wat-tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Wallahu. Kata Rasul, orang yang mau membaca Al-Quran tidak akan masuk ke asfala safilin. Kenapa Pak? Karena dia tergolong orang yang beriman tadi itu. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus sholihat. Baca Quran juga amilus sholihat, baca Quran juga bukti beriman tadi itu. Al-Baqarah 121. Masya Allah, luar biasa. Simple sekali. Ketika kita ingin jadi orang baik, ternyata dari sini bahasanya siap membaca Al-Quranul Karim. Nah, hadirin ini luar biasa. Kalau menurut saya ini levelnya tinggi sekali. Allah. Makanya ketika level orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, mengimami orang-orang pada ridho, Rasul menjelaskan tadi levelnya tinggi, tidak akan dihisab di hari kiamat. Kemudian dalam versi hadis yang lain dari Abi Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sampai mengatakan gini Pak,
innakum la tarji'una ila Allahi bi syai'in afdala mimma kharaja minhu. Sesungguhnya kamu tidak akan kembali kepada Allah lebih afdal dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Luar biasa. Sayang kalau sisa umur kita tidak kita manfaatkan untuk membaca, mempelajari, menghafalkan Al-Quran. Ketika kita menginginkan perjumpaan dengan Allah, tidak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa Pak. Ya Allah, saya kalau baca ini suka nangis, ya Allah berikan kesempatan saya. Itu doa di Khatmil Quran itu. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang luar biasa nih Pak. Ini tingginya orang yang memahami Quran nih. Man qara'al Qur'ana faqad istadrajan nubuwata baina janbaihi illa annahu la yuha ilaihi. Rawahul Hakim. Siapa yang membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan derajat kenabian. Bedanya kalau nabi yang nabi dapat wahyu, kalau kita membaca wahyu. Sama-sama berbicara wahyu, kalau dia mendapat, kalau kita baca. Itu dalam dua sisi yang berbeda. Nabi apa kita? Nabi kita. Nabi mendapat wahyu, kita membaca wahyu. Inilah kita masuk pada tingkatan nubuwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis-hadis ini menyemangati kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Sekarang pertanyaannya adalah, Pak Ustaz, kita ini udah tua, kalau mempelajari Quran, membaca sampai khatam berkali-kali, aduh gak nyambung. Ya Pak, seperti itu. Sebelum teruskan sebentar. Oh gitu. Sebelum yang lebih tinggi tadi, Ustaz Ya terus. membicarakan mengenai baca Quran ini. Alhamdulillah di Al-Ikhlas ini, kalau untuk panggil Pak Guru aja yang saya baca Quran, saya pernah dari saya ini. Alhamdulillah di minggu ketiga malam Sabtu ini kita punya guru khusus buat membaca Quran. Apakah itu salah satu untuk menyempurnakan daripada salah satu posisi sebagai mengimani daripada, karena itu kan kita belajar mengatakan kata Hasan Basri kan ini membaca itu yang benarnya. Insya Allah sepertinya apa itu benar untuk mencapai menjadi arah menuju ke iman kepada Al-Quran. Iman Al-Quran ini baru sebagai nanti iman yang 5 lagi seperti apa? Dari sikap Gak sabar banget sih. Baru rangin aku udah pengen banyak. saya makan lagi. Kata teman-teman pinter saya mah. Bisa saya kalah saing. Saya secara pribadi pesan Pak Ustaz bagaimana terhadap Al-Ikhlas ini, karena ada guru yang mengarahkan setiap malam Sabtu minggu ketiga insya Allah kita belajar tajwid. Apakah itu salah satu arah yang menuju untuk benar bagaimana supaya kita lebih semangat lagi? Rasanya seperti apa? Terima kasih. Ini dia, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah. Ketika saya melihat hadis-hadis Rasul, ternyata banyak sekali cerita-cerita tentang para sahabat belajar Quran.
Ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata sahabat Anas, ada seorang laki-laki, bujangan ini, ya, bujangan, ketemu Rasul, ditanya sama Rasul, hal tazawwajta, kamu sudah nikah belum? Apa kata anak muda tadi? Belum ya Rasulullah. Kenapa? Ya, kenapa kau belum nikah, fulan? La indi ma atazawwaju bih. Aku gak punya apa-apa buat nikah. Ya Pak, Rasulullah karena ini sahabat muridnya Rasul, ya, menegaskan, alaisa ma'aka qul huwallahu ahad. Tidakkah kamu sudah hafal qul huwallahu ahad? Sudahkah kamu Sudahkah kamu membaca qul huwallahu ahad? Apa kata laki-laki tadi? Bala, benar ya Rasul. Sudahkah kamu menghafal idza jaa nasrullahi wal fath? Bala, benar ya Rasul. Sudahkah kamu baca qul ya ayyuhal kafirun? Benar ya Rasul. Sudahkah kamu membaca idza zulzilat? Benar ya Rasul. Nikahlah kamu. Ternyata dari sini hadirin, sahabat itu kalau dipelajari dari hadis ini, ya Allah, kalau Al-Ikhlas profesor, ini sahabat ditanya Rasul, udah 40 belum? Artinya kalau besok Bapak ada kesempatan ngaji di Al-Ikhlas, kemudian yang diberesi cuman kulhu saja, jangan kecil hati. Ternyata sahabat Rasul pun seperti itu. Kadang-kadang kita kan digayuti hayalan. Sepertinya sahabat hafal Quran full 30 juz, enggak. Makanya ketika perang Rasulullah SAW suka nanya, siapa yang bawa Al-Baqarah? Maksudnya di hatinya ada Al-Baqarah. Saya ya Rasulullah. Siapa yang bawa Ali Imran? Di hatinya ada Ali Imran. Ini para penjaga Quran. Gitu loh Pak. Dan ternyata ketika saya baca hadisnya variatif sahabat itu. Ada yang kulhu, ada yang falak, ada yang nas kuliah. Kadang-kadang kita karena nggak tahu beritanya dari mana lagi tuh. Sepertinya kalau belajar kulhu Allahu ahad lulu saja minder, subhanallah. Karena kita yang dicari bukan Allah, ego kita yang kita cari. Makanya saya terus terang hati-hati pada rumah. Udah belajar kulhu berbulan-bulan nggak masalah. Gitu, jangan kecil hati. Allah maha kaya, Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Selagi itu niatnya karena Allah, yakin ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh Pak. Nah, cuman hebatnya dengan bujangan tadi, saya terus terang lagi meneliti hadis ini dalam bentuk praktek. Ada beberapa anak muda yang belum nikah, ngapalin Quran, istiqomah dia, gak usah banyak kan ya, satu ayat ketemu saya sudah, besoknya lagi terus. Pengen lihat di masa tuanya kaya gak ya? Untuk menafsirkan hadis ini butuh praktek, karena gini, gak mungkin Pak Rasulullah hanya bermodalkan idazul, hanya bermodalkan kuliah, hanya bermodalkan apa tadi? Idaja, hanya bermodalkan kulhu, nikah. Emang anak kita mau dikempain sama kuliah? Ya kan ya? Tapi Rasulullah nggak bakal bohong. Saya yakin benar ini. Cuma terkadang kita seperti tidak mengimani ucapan Rasul. Ingat waktu saya kecil itu, masya Allah, luar biasa kalau saya ngaji kitab atau apa, saya sampai malunya, sampai tua saya ngaji kitab itu. Sampai S2 masih ngaji saya sama Kiai. Sampai saya buntel kita orang bahasa Inggris. Malu anak pasca. Membacanya kitab mulu, pakai koran bahasa Inggris, Hello Magazine atau apa namanya, Tempo yang berbahasa Inggris itu kan.
Subhanallah. Jadi saya nggak ketahuan ngajinya, gitu. Karena orang pada ngomong kayak gini, ngaji dulu, kamu makan apa anak kamu nanti? Apa kitab kuning kamu kasih makan anak kamu? Sampai sekarang saya buktikan, ternyata diketemukan dalam hadis. Mohon maaf saya nganggur Pak. Saya tidak pernah yang namanya pertimbangan ini itu, yang penting umat bisa keurusan sudah. Tapi nampaknya alhamdulillah sudah 7 kali umroh, tidak pernah pakai duit. 2 kali haji nggak pernah pakai duit. Saya mana feeling saya tahun depan berangkat lagi nih, feeling saya baru feeling. Asal saya open sama Al-Quran, Allah jamin kehidupan. Sepeda baru, motor baru, mobil baru. Jangan sebut-sebut itu dah. Gitu ya. Saya juga kaget Pak ketika menemukan hadis ini. Subhanallah. Cuma terkadang banyak orang yang ketakutan di saat punya anak yang ngapalin Quran, takut miskin. Subhanallah. Kenapa sih? Saya mulai dari direktur, 2 jabatan direktur saya keluar oleng. Ya Allah, saya ingin keluar dari kerjaan saya ingin menghatamkan Quran lancar. Karena saya udah 40, takut 40 mati. Nggak kelar Quran saya. Itu sebenarnya problem saya. Ternyata lain ceritanya. Luar biasa. Nah, inilah yang saya katakan. Pertanyaannya adalah, Bapak ini percayanya sama Rasulullah? Enggak juga. Ini hadis sahih, hasan sahih ya. Riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu. Karena ini sifatnya motivasi, biasanya hasan hadisnya. Nah gitu. Cuman santri saya nggak ada yang yakin Pak. Bingung saya. Maksudnya itu di apa atau di? Jadi gini, nah melihat hadis ini, nanti ada hadis yang lain. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang membaca kulhu dia wajib masuk surga. Satu hadisnya. Yang keduanya, orang yang mendawamkan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya surah Al-Mulk, maka orang ini tidak akan disiksa di kuburannya. Luar biasa itu. Masya Allah. Ada lagi hadis yang lain. Rasulullah SAW, siapa orangnya yang membaca kulhu setiap hari 100 kali, maka orang itu diampuni dosanya 50 tahun. Nah, bagus. Mati lagi di Pondok. Ya. Ini namanya. Itu BBL. Hah? Ayo ya sih. Yuk. Janji taksi ya. Ya, hadirin, gini. Berarti dari adanya hadis-hadis itu, kalau saya aplikasikan, keberkahan Quran itu bukan bisa dan tutup, tidak. Bapak bisa 1 ayat, pakailah buat sholat, pakailah buat zikir, ulang-ulanglah. Itu kekayaan kita di hadapan Allah. Kadang-kadang orang minder Pak, cuma punya ijazah, cuma punya apa tadi, kuliah, cuma punya ijazah, empat. Sepertinya dia orang yang paling bodoh. Padahal mohon maaf, kalau melihat hadis ini, orang itu sangat kaya di hadapan Allah. Makanya terus kenapa kalau saya ulang Quran, paling setengah juz dari Asyamsi wa duhaha sampai Anas, dari Amma Tasalun sampai Al-Lail, gitu-gitu doang. Al-Mulk setengah juz, Al-Mursalat 1 surat. Karena itu aja udah. Yang penting setiap hari kita murojaah. Tadi tuh bahasa Rasulullah di pagi hari, atau ada hadis yang lain di malam hari, kayak gitu. Ada lagi hadis yang lain setiap sholat wajib. Ya kan ada ayat kursi yang dibaca habis sholat wajib, maka dia tidak akan mati kecuali surganya Allah SWT. Kan gitu Pak. Ternyata ketika melihat versi-versi hadis, nggak mulu-mulu. Islam mengajarkan kita mampunya yang mana, openin buat bekal kita mati. Masya Allah. Kalau dulu bahasanya ngebut, kata
Nabi, doanya mustajab. Ngeri kalau targetnya seperti itu, karena itu melanggar aturan baginda Rasul SAW. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran. Apa namanya? Bacalah Al-Quran. Apa tuh? Warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu kata Rasulullah seperti tartilmu ketika makan. Ya. Gimana kalau makan Pak? Ambil piring dulu. Jangan langsung nyedok nasi, piring dulu diambil. Memang kita makan. Gitu loh. Sederhana sekali, Pak, sederhana sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Santai aja. Yang tertarik, Pak, bapak-bapak pernah baca hadis Rasulullah SAW, bacalah akhir 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Masya Allah. Apa ayatnya? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau saya lihat dari hadis-hadisnya, ayat kursi 1 ayat. Luar biasa tuh. Jadi jangan dianggap nggak mulia walaupun bisa 1 ayat. Gitu. Sampai jaminannya tadi, karena ayat kursi termasuk ayatil a'zam, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat kursi. Surat yang paling agung dalam Al-Quran, Al-Fatihah. Tuh, walaupun bisanya Fatihah, digolanglah buat zikir habis sholat. Fatihah 7 ayat, berarti 7 ekor unta besok pagi kita dapat. Artinya ini Quran bukan untuk bahasa saya ya, dipelajari ditutup, tidak. Golang terus akan menjadi tambatan hati yang luar biasa buat kita. Apalagi hadirin, ini luar biasa nih. Saya melihat hadis tadi yang tadi anak muda yang punya empat surat tadi, saya menemukan dalam hadis qudsi. Sebelumnya saya dapat dari Syekh Ar-Razi dalam kitab Tafsir Kabir ngomong kayak gini. Hatimu itu bagaikan bumi. Bumi pertama kali Allah ciptakan oleng, Pak. Nggak stabil. Belum ada gunung. Allah ciptakan gunung kan? Cek. Maka stabillah itu. Atau minggu lalu kalau nggak salah ya, bulan lalu ya, saya nerangin masalah gunung dan bumi itu. Nah, ketika Allah tancapkan gunung di bumi itu, bumi jadi stabil. Kata Syekh Ar-Razi mengatakan, bumi itu bagaikan hatimu, gunung itu bagaikan Quran. Ketika kamu ingin stabil hatimu, pegang Al-Quran. Nah, ketika hati stabil berarti nggak galau dulu, maka Allah mengatakan, ketika hambaku ridho atas segala keputusanku, nggak galau, ridho, puas, maka aku akan sehatkan badannya, akan aku sehatkan hatinya, akan aku berkahkan rizkinya. Rizkinya bagaikan binatang buas yang galak, yang nurut kepada dia, jinak kepadanya. Tapi sebaliknya hati yang galau itu bagaikan binatang buas yang lari kabur daratan cepat bagaikan kilat. Ingat-ingat sendiri, Pak. Bapak sudah sangat pengalaman, profesor kehidupan, seringkah kita galau bagaimana keadaan rezeki kita di hadapan Allah SWT. Masya Allah, luar biasa. Tadi Quran bermana kecil, ikhlas, hatinya tenang, mukanya sumringah, bahagia.
ternyata walaupun melihara ayam berapa biji, barokah. Oh ini kuncinya ternyata. Artinya nggak sekonyol-konyol baca idazul, kemudian jadi banyak duit itu enggak, itu kayak model apa itu? Coba deh. Mas Kanjeng. Dimas Kanjeng, bukan itu. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lagi yang lain sebagaimana sering saya bacakan hadis ini. Siapa yang membaca surah Yasin di malam hari karena Allah, maka Allah ampuni dosanya. Artinya kita bisa Yasin doang, baca setiap hari. Kan kita banyak tuh yang bisa Yasin doang karena hafal dari kecil ngajinya. Fokus aja gitu fokus. Iya, amalin aja terus setiap hari. Walaupun bisanya cuma sedikit, terus fokus. Ya, maksudnya kan Al-Quran itu panjang. Ya, iya. Nah, sedang kita itu disuruh tiap hari gitu. Iya, iya. Kata kalau waktu kamu Ya, misalkan. di selama Betul. Berarti kita fokusnya ke yang itu aja gitu. Iya. Nah, nanti saya lanjutin nih baru. Ketika kita sudah fokus harian tadi, kata Rasulullah, Iqra warqa, bacalah, tambahkan bacaanmu. Karena apa masalahnya? Karena nanti level di surga tergantung yang paling banyak. Cuman kita kan dengan kapasitas yang nggak mampu. Misalkan habis waqiah kita tambahkan al-mulk 1 ayat bertahun-tahun biar nempel itu ayat di hati. Mohon maaf Pak, ngapalin Quran tidak bisa dengan menghafal kalau tidak diulang. Nancapkan dia di hati, nggak hilang selama-lamanya. Tuh makanya para sahabat hafalnya kuat-kuat, walaupun dapatnya idazul tadi, ayo didorong sama Rasul. Udah kayak kita ada yang baca Yasin mulu. Iya betul. Terus berulang itu terus. Apa sendiri? Iya betul apa sendiri. Saya mau tahu ngapain kan bukan dihafalin, baca ulang buat sholat. Nanti apa sendiri terusin buat zikir. Masya Allah. Artinya nggak repot sebenarnya Islam itu gampang kalau kita tahu rumus dari Rasulullah sebenarnya. Kadang-kadang karena kita nggak tahu dari Rasulullah ada orang yang Yasin mulu. Nggak ada ayat yang lain. Emang Rasul menyalahkan yang Yasin dulu? Pertanyaannya. Ini baca kan. Kata Rasulullah luar biasa, man qara'a Yasin lailatan ghufiralah. Berarti orang dimotivasi setiap malam baca Yasin. Terkadang orang yang sok tahu, ada orang yang baca Yasin doang diomongin. Aduh, lebih dari Rasul lah nih para umatnya ini. Sebenarnya Yasin bukan Quran nggak? Ya, tadi saya tanya Yasin itu mana Yasin nggak punya, ada yang Quran ada. Misalkannya balang liok apa Yasinnya? Masya Allah. Ini karena memahami Islam dengan praduganya, bukan dengan kajiannya. Hati-hati Pak. Masya Allah. Banyak zaman sekarang kayak gitu banyak. Masya Allah. Ya. Nah, termasuk tadi nih Pak, ada hadis yang lain masalah Yasin juga ini. Apa nih ya? Inna likulli syai'in qalban wa qalbal Qur'an Yasin. Wa man qara'a Yasin kutiba lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'ani 10 marrat. Luar biasa. Siapa orang yang setiap sesuatu ada hatinya katanya. Hatinya Quran lah Yasin. Siapa yang baca Yasin maka dia dicatat membaca Al-Quran 10 kali hafal. Kalau yang ini Siapa yang menjadikan surat Yasin berumuran kebukaannya ajarnya? Oh, itu bukan hadis. bukan hadis ini. Bukan hadis. Itu ucapannya Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu pengarang tafsir Yasin, penulis Riyadhus Shalihin. Ya, karena Quran itu tafsiran beliau. Karena Quran Yasin itu sebagai hatinya Quran, maka namanya hati Pak dapat memenuhi semua hajat. Itu Imam Nawawi Pak. Itu ada di tafsir Yasin. Itu saya pemahaman saya bukan hadis. Itu menafsirkan keyakinannya Imam Nawawi dari hadis ini. Tapi bisa dipakai. Silakan. Karena memang Quran itu sebagai doa Pak. Oh, silakan. Yang penting tadi ada motivasi membaca Al-Quran. Kalau saya bahasanya, ayo Pak, selagi masih Quran baca apa aja dah. Oh iya, karena soalnya kan ada biar kesenangan baca Yasin, mungkin susah baca Yasin juga. Banyak pendapat ulama itu, banyak pendapat ulama
karena tadi Quran Yasin itu sebagai qaulul Quran, maka hajat kita apapun kita. Gitu. Subhanallah. Karena kan saya pernah baca katakan seperti saya pribadi, saya nggak bisa baca doa misalnya untuk saya bisa lulus dalam ujian gitu. Terus saya baca itu bukan baca doa lulus ujian, kan nggak tahu. Baca aja Al-Quran, itu benar nggak? Saya punya cita-cita menuju ke A. Tapi doa untuk menuju A itu saya nggak tahu, baca aja Al-Quran. Ya udah. Bagaimana? Ada hadis qudsi. Ada orang yang sangat rajin dengan Al-Quran sampai nggak sempat berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan yang paling baik yang diminta oleh orang yang minta. Dia nggak minta Quran. Ya tadi makanya udah rajin baca Quran berah, nggak sempat nggak minta. Jadi saya tanya itu. Saya cenderung katakan. Luar biasa ini. Misalnya saya membeli sebuah tanah itu, saya ada duit tapi bermasalah macam-macam. Saya baca aja Quran. Seperti itu boleh atau Nggak masalah. Apa tidak menyalahi niat ya Pak? Nah, masalah niat gini. Rasulullah SAW pernah dalam satu cerita saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, satu kampung kena azab. Nanti ketika kena azab itu kemudian ditanyakan sama Rasul, ya Rasul, itu kan yang kena azab di kampung itu kan bukan orang yang nggak bener aja, yang bener pun kena azabnya, apa namanya, kena imbasnya, gitu. Apa kata Rasulullah? Nanti imbas itu akan dia ketahui di hari kiamat. Makanya tadi dia bilang akhirat itu lebih besar, wal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti apakah Quran itu memberikan syafaat apa tidak tadi tergantung niat. Nah, niat itu akan terbongkar nanti di hari kiamat. Gitu kira-kira. Asal memang kita kepada Allah ibtigha wajhillah. Tadi nanti tingkatan-tingkatan ya. Ikhlas itu sulit sekali karena ada ikhlas lillah, ada ikhlas billah, ada bersama Allah banget, udah Allah mau ngomong apa, Allah apa juga oke aja gitu kan. Masya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Taala, ini kalau saya baca Al-Baqarah juga ada, ayat kursi juga ada, semua ada hadisnya. Yang jelas kalau saya bahasanya melihat dari beberapa ini hadis yang cukup luar biasa banyak ini, yang pasti mah Allah itu menghargai betul Pak amalan hamba. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya kalau saya bahasanya melihat hadis-hadis ini, ya Allah, saya tidak akan putus asa mengharap rahmat-Mu walaupun yang aku baca cuma An-Naba, walaupun yang aku baca cuma Az-Zalzalah, walaupun yang aku baca cuma Al-Qari'ah, walaupun yang aku baca cuma Waqi'ah. Tapi aku yakin dengan apa yang aku baca ini akan dapatkan pahala di hadapan Allah SWT. Kalau saya gitu aja, bahasanya sederhana aja gitu Pak. Artinya semampunya lah. Maksudnya dipaksakan orang Rasulullah mendapatkan seorang laki-laki yang berdiri, sholat diikat-ikat, nggak boleh kok. Jangan terlampau. Saya bahasanya ya Allah, saya kadang-kadang suka ngeri dengan keegoisan saya di saat maksa anak-anak untuk hafal, gitu ya. Allah, padahal Rasulullah kayak gitu kok, dikit-dikit bimbing aja pelan-pelan. Ya karena kapasitas manusia beda-beda, gitu loh Bang. Makanya dan Allah pun sangat menghargai kapasitas gitu. Hanya hamba-hambanya yang sombong-sombong lah yang tidak pernah menghargai kapasitas manusia. Gitu kalau saya bahasanya. Allah mau menghargai betul, makanya jangan kecil hati pada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali Allah. Allahu Akbar. Luar biasa. Amin masih pada pelang-pelang. Orang ngantuk dari tadi. Ada pertanyaan dari sini Pak? Saya tanya lanjut. Kalau saya itu Pak, yang surat apa itu?
Oh yang tadi yang akhir. bukan. Akhir. 32. Tadi 21. Alladzina atainahumul kitab. Hah? Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna. Nah, haqqa tilawatih di situ adalah tadi kalau melihat dari versi-versi hadis Rasulullah SAW, kita menafsir dalam hadis ini berarti memang terulang terus menjadi pelajaran buat diri. Makanya kemudian ada seorang mufassir yang mengatakan baca Al-Quran berulang-ulang. Nanti baca pertama pemahamannya seperti ini, kedua pemahamannya terus makin makan. Artinya kalau saya bahasanya gini lah, jangan putus terus saja belajar Pak. Nggak usah lagi lah. Walaupun udah tua-tua profesor masih akan lanjut belajar. Nanti biar es tumpungnya dapat gitu kan, es mampunya. Karena sulit untuk jadi gini. Kalau kita belajar itu niatnya pinter, nggak ada ukurannya. Karena di atas langit ada langit. Gitu loh, susahnya kayak gitu doang. Dan Allah ternyata nggak nyuruh itu gitu. Yang disuruh sama Allah memang pakai, amalkan semampunya terus. Rasulullah mengaplikasikannya seperti itu. Makanya boleh jangan target pinter lagi dah. Nanti malah ngaji bablas seres sudah juga. Gitu. Lagi yang lain Pak. Itu tadi apa? Amalan yang cuma satu ayat pahalanya satu unta. Kalau dibandingkan dengan sholat sunat fajar nilainya bumi dan isinya gimana? Kalau masalahnya. Oh, ini sholat fajar itu kaitannya dengan Bapak pernah membaca versi sholat fajar pendapat? Kan Bapak udah jelasin bahwa Udah ya? sebetulnya nggak ada kan. Nah, itu Ada yang mengatakan sholat subuh. hanya subuh. Ya kan? Tapi ada tuntutannya mungkin. Ya, ada yang mengatakan qobliyah subuh, Ya. ada yang mengatakan tadi Ya. sholat sebelum. Suruh apa? Ya, betul, sebelum waktu subuh. Macam-macam versinya. Yang jelas, kalau saya memahaminya itu kalau sholat benerannya maka lebih tinggi. Maka tadi saya bilang, sholat wajib itu kewajiban yang paling unggul, gitu ya. Nah, iya, sholat sunnah itu kesunahan yang paling unggul. Tapi ketika dibandingkan dengan yang lain tentu lebih hebat sholat dong. Gitu loh maksudnya. Karena ini sifatnya laba. Ya Pak ya? Laba, lihat ukurannya. Ketika baca Quran atau ayat unta, tadi ketika sholat sunnahnya mah sampai dunia seisinya itu lebih jauh pasti jauh. Gitu loh maksudnya. Ini ada dari Aisyah. Iya betul. Iya benar. Artinya ada hadisnya, kan pemahaman hadis gitu maksud saya, para ulama memahami hadis itu apakah yang dimaksud sholat fajar itu subuhnya? Karena dalam Al-Quran, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Quran sholat subuh itu disaksikan dua malaikat. Malaikat malam dan malaikat pagi kan, makanya panjangin. Gitu loh Pak. Ada lagi pendapat yang mengatakan qobliyah itu gitu. Sholat sunat yang dikerjakan sebelum subuh. Nah itu bisa jadi itu versi yang sebelum subuh Pak. Ya, tapi yang jelas saya tidak menyangkal dari tiga pendapat ketika saya lacak itu ternyata ada tiga versi itu. Ada tiga versi pendapat. Yang manakah itu yang pasti sholat kalau dikaitkan dengan baca Quran ya tentu lebih hebat. Apa namanya? Sholat gitu. Makanya kemudian baca Quran di dalam sholat tingkatan baca Quran paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi ada hadisnya tadi apa namanya? Ada seorang sahabat apa ya sholat itu. Ya benar punya isinya. Jelas beda, pasti lebih tinggi dia. Karena memang kewajiban yang paling unggul dari sholat, kesunahan yang paling unggul sholat. So tadi ibarat kita ini
orang kan tadi la antar dua ilal masajid, kamu pagi-pagi ke masjid sholat subuh, habis subuhnya maksudnya. Gitu. Jelas dibandingkan dengan qobliyah subuh, sholat qobliyah subuh atau sholat subuh. Wow, jauh banget. Ya. Cuma tadi menyela-nyelai antara waktu subuh dengan waktu syuruk, waktu isyraq ya. Waktu isyraq itu ternyata disitulah apa yang paling hebatnya adalah membaca Al-Quran. Karena nanti dikaitkan dengan zikir yang paling hebat adalah membaca Al-Quran. Walaupun di situ tidak sedang sholat, ternyata lebih utama dari 100 rakaat gitu loh. Tapi waktu haramnya apa tadi di situ? Kan jadi kaitannya antara sholat fajar dengan apa yang baca Quran tadi dibarengin itu pahalanya juga sama apa artinya? Wah, yang lebih hebat lagi. Cuma tadi versi hadis tadi itu maksudnya gini, ketika dalam kondisi haram sholat habis subuh kita membaca Al-Quran itu lebih dari 100 rakaat. Gitu loh kira-kira. Apalagi di malam hari tadi yang dipanggil sama Al-Quran ya tadi ya yang Quran ngomong kayak gini nih, ya Allah, dia bangun di malam hari membaca aku karena rindu berjumpa denganmu. Kayak gini belaannya lebih tinggi dari itu nanti. Nah makanya kemudian saya membaca satu hadis apa ya? Ada hadis yang luar biasa buat saya itu membaca Al-Quran atau berzikir apapun jelas yang paling tinggi tingkatannya di saat orang tertidur. Jelas itu dasar banget. Tadi kan sebelum orang tertidur itu sholatnya saja begitu. Bagaimana kalau baca dipanjangin? Lebih hebat. Artinya itu paling tinggi, udah tinggi banget itu. Orang yang tadi haram sholatnya saja sudah lebih baik dari 100 rakaat gitu kan. Apalagi memang dipakai mantap sholat. Makanya kalau Rasulullah kalau sholat malam luar biasa, baca Al-Baqarah rakaat pertama, Al-Imran rakaat kedua. Mantap. Rasulullah luar biasa. Cuma nggak tahu kita sama kamu. Siapa sahabat itu berubah? Iya. Dia mau keluar dari jamaah. Iya. Wah, masya Allah. Saya pernah membaca sholat gerhana aja Pak. Sholat gerhana itu kan 4 kali baca surat. Ya kan? Bacaannya mirip-mirip dengan panjangnya ya lebih dikit seperempatnya Al-Baqarah deh, segitu aja. Berdiri pembacaan pertama dan kedua. Pas rakaat terakhir jatuh saya nangis di situ. Ya Allah, ternyata Rasulullah hebat banget. Karena Rasulullah nggak manja Pak. Kalau kita kan Rasulullah kan sampai pecah-pecah itu makin kuat, gitu kan? Ya Pak, setelah kita tahu bahwa pahalanya begitu besar, kita punya rasa Pak, kita punya impress. Perlu itu nggak Pak? Justru tadi ibaratnya, ayo dimotivasi untuk itu, gitu. Mau nggak? Tidak takut gitu. Bukan kita menghitung-hitung gitu ya? Nggak. Yang jelas, memang tingkatan orang biasanya awalnya begitu. Tapi lama-kelamaan muncul kecintaan, kemudian tadi ikhlas billah lagi nanti munculnya. Makanya kalau bahasanya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku beramal kemudian aku riya? Terusin dulu, nanti juga hilang riyanya. Artinya yang penting coba terus. Takkan malu gitu loh. Kan ini kan sudah digambarkan. Benar. Gambar pahala sekian. Betul. Kita mau melaksanakan gitu. Kalau bisa udah sekian gitu kan? Biarkan. Biasanya kalau yang masih seperti itu masih sedikit. Masih dari tempat. Iya. tapi proses manusia emang segitu-begitu dulu gitu. Artinya jangan takut berproses, lanjut aja sambil minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan ilmu punya Allah pasti. Nah, saya kadang-kadang juga dengan itu yang udah dapat kita itu. Ya, betul. Tapi tidak dibohongi Pak. Di saat kita, emang ayatnya jelas, hadisnya jelas, artinya kita yakini hadis itu, ayat itu, ya sudahlah, jalan aja dengan itu. Ternyata kalau saya lihat itu tingkatan
gitu tuh. Nah model kita mau udah nggak pantas itu profesor kok itu kan. Iya. Kalau saya melihatnya gini itu profesor itu kan. Ya, orang bimbing mahasiswa mau udah. Terus kalau yang juga jangan kan ada ayat yang anti ayat yang menghukum pasal ini itu maksudnya kawinlah kamu dengan yang kamu suka, Allah akan memberikan karunia kan. Apabila kamu miskin akan memberikan karunia permasalahan ayatnya kan. Maksudnya itu imantum ayat berkoro yukum ibu yang infandik Tadi bahasanya ternyata hanya modal dekat dengan Allah sebenarnya. Allah akan cukupi sebenarnya. Permasalahannya sekarang itu nggak tahu eranya mungkin ya, atau masanya yang sudah berbeda. Apalagi seperti di Arab Saudi saja itu kalau anak laki-laki belum punya 2 syirkah 2 perusahaan nggak boleh nikah. Banyak orang-orang Arab banyak yang nikah orang wanita. gampang ya. 100.000 jadi. Cantik-cantik lagi. Iya, cantik lagi, benar. Makanya Kita orang itu selalu istri itu kan ini secantik-cantik lagi. ijazah banyak banget, tapi itulah masya Allah. Itu kan berarti kan sudah, kalau menurut saya sih sah-sah saya kan melangkahi Allah gitu kalau saya baca. Sedangkan ayatnya jelas banget, jelas banget ayatnya. Allah tuh Kalau nggak kaya, ayo Allah. Asal tadi komit sama Allah, ayo piara ya. Cukup Pak ya? Ya Allah. terus kaitan dengan alhamdulillah Jelas udah banyak yang ngaji itu. Yang jelas kalau saya bahasanya gini, jangan terlena dengan kesakitan, jangan terlena dengan ketersinggungan. Ayo baca Qurannya, gitu loh. Lanjut, jangan sakit hati dulu. Gak baca ujung-ujungnya. Padahal tantangan itu hebat banget, hadisnya cakep banget. Ayo jangan sakit hatinya doang, baca amalin doa Quran. Gitu. saya ambil positifnya, jangan milih aku gitu aja. Iya. Kan jangan milih aku gitu kan. Iya, Sama aja. baik itu aja barangkali kurang lebih mohon maaf kita baca suatu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد عليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا قلوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم اجعلنا من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم انا نسالك توبه نصوحا ونسالك حسن الخاتمه منا وانت رب العالمين يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Sekian saja mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baki-baki.